Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Good afternoon. How are you today? Alhamdulillah. How are you doing? Saya punya sesuatu nih teman-teman. Coba ada yang bisa nebak nggak? Di saku sebelah kanan saya apa isinya? ATM, jajan. Nggak ada yang benar, berarti sapi. Berarti satunya kambing. Isinya adalah apa ini isinya? Uang. Ini uang negara Indonesia. Ini uang negara, ada yang tahu? Ini uang negara Mesir. Sama, ukurannya sama. Lebih besar dikit. Nominalnya sama, 100.000. Ini tulisannya 200 pon, kita bilangnya pon. Tapi nominalnya sama, 100.000. Coba tebak lagi, di saku sebelah kiri saya apa isinya ya? Ini yang sekamar curang sih. Isinya adalah ini, ada yang tahu? Ada yang tahu? Asal persegi panjang itu ATM aja ya. Ini kartu KRL. Yang terakhir ada di jas saku sebelah kiri. Apa isinya? Pahala. Isinya adalah apa? ATM. Misal nih, teman-teman keluar dari Beki mau keliling dunia. Dari ketiga ini, di ATM ini ada isinya. Di kartu ini juga ada isinya. Dan uang ini jelas nominalnya. Pilih yang mana? Mana yang mau dibawa? Ada yang tahu kartu KRL? Tahu? Punya enggak? Sudah punya? Mau pergi ke IBF naik ini? Insya Allah. Coba nih, dari ketiga ini, mana yang lebih aman? Ini uang, ini kartu, tapi ini dipinjam sama orang lain pun tetap bisa dipakai. Ini ya, ini tetap bisa dipakai. Siapapun yang nemuin kartu KRL bisa langsung dipakai kalau ada isinya. Yang terakhir ini ATM, cuma bisa dipakai buat orang yang, buat pemiliknya. Dari ketiga ini, mana yang akan kalian pilih? Mana yang akan teman-teman pilih? Kartu KRL. Ya, kita langsung saja ke obrolan orang-orang yang dewasa. Ini adalah kartu yang lebih aman daripada ketiga ini. Kenapa lebih aman? Ada yang tahu? Wallahu a'lam. Ada sandinya. Isinya tergantung ya. Isinya tergantung. Karena ada sandinya. Kenapa ini ada sandinya? Biar aman. Dan kalau misalkan kita mau buka bank, biasanya apa coba yang bakal ditanya? Apa yang bakal diminta? Sidik jari. Karena udah tahu, jadi kita langsung ke tema. Pembahasannya adalah tentang sidik jari. Iya, sidik jari di ATM. Sekarang kita akan membahas Al-Quran, surat Al-Qiyamah, ayat 4. Coba kita baca bareng-bareng dari ayat 1 ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
La uqsimu biyaumil qiyamah. Bareng. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Yang terakhir, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ini ceritanya bengkak ya teman-teman. Ini ceritanya bengkak. Di ayat ketiga ada cerita tentang dua orang kafir yang datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, emang iya ya kalau kita udah mati bakal hidup lagi?" Kata Rasul, "Kamu gak percaya?" Di ayat keempat dijelaskan bahwa, dengerin, Allah itu bukan hanya mampu menyambungkan tulang belulang, bahkan jari jemari, tapi nggak ada bengkaknya ya kalau di terjemahan. Jari jemari ini bisa Allah susun lagi dengan sangat sempurna. Itu penjelasan dari surat Al-Qiyamah tentang tangan. Nih, kalau misalkan kita berdoa, pernah nggak sih ngeliat tangan terus merhatiin? Coba, kotor nggak? Putih nggak? Di zoom lagi, di zoom. Tidur. Nah, kalau misalkan kita perhatiin, di kulit telapak tangan kita ada garis-garis. Ada nggak? Kalau yang nggak ada garisnya, boleh sini mau lihat. Soalnya ada teman-teman, berdasarkan penelitian ada beberapa orang karena memang hormonnya tidak mendukung, dia nggak punya sidik jari. Bahkan orang semakin berusia senja, sidik jarinya tuh hampir kabur. Karena banyak bekerja, apalagi pekerja keras. Apalagi kalau misalkan dia memang luka permanen kayak buntung, itu pasti nggak ada sidik jarinya. Nah, kita kembali ke sini. Di jari, di telapak tangan yang bengkak ini ada garis-garis. Dan setiap garisnya pasti berbeda. Setiap garis yang ada di tangan kita itu pasti berbeda. Jadi kayak bukan jari. Telapak kaki ya. Faktor yang membuat kenapa di dalam ayat ini bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah memberikan gambaran bahkan yang lebih detail pun Allah bisa kembalikan lagi, susun dengan rapi. Di jari ini ada fakta unik. Yang pertama keunikannya apa? Ada yang tahu? Yang pertama itu fakta dari sidik jari, setiap manusia, jika di dunia ini total populasi manusia itu ada 64 miliar, maka dari jumlah ini tidak ada seorang pun yang mirip dengan tetangganya, dengan saudaranya, bahkan yang kembar identik pun gak bakalan sama. Misal Mbak Lili sama Mbak Laili ini dilahirkan dari satu rahim yang sama. Sidik jarinya nggak bakal sama, nggak bakal, walaupun mukanya mirip, namanya mirip. Itu keunikan yang pertama. Kemudian keunikan yang kedua adalah jari yang bengkak ini benar-benar permanen. Kenapa permanen? Karena Masya Allah, sidik jari kita sudah terbentuk ketika kita berada di rahim ibu kita. Ibu masing-masing ya, bukan ibu saya semuanya. Pada usia bulan ketiga
bulan ketiga, minggu pertama di bulan keempat. Nah, ketika Bunda Hafsah bulan Ramadan kemarin, tepat bulan keempat usia janinnya, di sanalah Allah mulai merancang, membentuk dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Jari adik di dalam itu. Sampai usianya 5 bulan. Itu berdasarkan tafsir ilmi dari Kemenag. Yang ketiga adalah sidik jari ini praktis. Kenapa praktis? Misal, kalau kita punya HP, punya laptop, itu kalau mau aman caranya dengan password. Passwordnya apa? Yang paling enak sidik jari. Kita pergi kemana-mana orang nggak bakal bisa buka HP kita kan? Kecuali ya kalau misalkan kita pakai password nama, tanggal lahir, si dia gitu. Itu yang ketiga. Kemudian dari penjelasan ini, ada yang tahu di hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang keempat? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu enggak? Kayaknya cuma Afro yang tahu, karena tahu latihannya. Teman-teman, di sekolah yang elit, sidik jari ini benar-benar dimanfaatkan. Kenapa sih dimanfaatkan? Ini benar-benar praktis. Kan tadi fakta unik yang ketiga adalah dengan adanya sidik jari, kehidupan bakal lebih praktis. Contoh, tahu fingerprint? Apa? Hewan? Hewan ya, fingerprint itu hewan. Hewan melata. Ada di KBBI? Ada ya. Mungkin beda negara. Dengan adanya fingerprint, di sekolah yang elit, setiap murid yang masuk, murid yang telat itu bakal tercatat. Kan kalau misalkan kita ya, alhamdulillah di Beki sangat manual agar dosen bisa mengenal santrinya. Contoh, ketika dosen bilang, Aditya Dwi Nur Jamil, Abil Rifai, Afif Muzaki, Ahmad Syatori, Ainun Naim Ar-Rabbani, Andi Afrah Akmalia. Ini kayak gini disuruh Afrah ngafalin. Ya, perlu diketahui. Kalau di kelas kita, dengan alasan dosen biar mengenal kita, oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan setiap dosen, setiap pertemuan ngabsen kayak gitu, kebayang nggak? Itu ngabisin waktu. Makanya di sekolah yang udah bergengsi, mereka mengandalkan fingerprint. Kemudian aplikasi yang praktis ketika fingerprint ini dimanfaatkan ketika ada kriminal. Ada yang namanya identifikasi forensik. Misal Kang Kahar habis wudhu, terus ke sini, itu jejak kakinya kelihatan Kang. Bukan kayak hewan melata, bukan. Tetap kayak manusia. Itu yang kedua, kriminal. Kemudian yang ketiga adalah contoh yang tadi awal. Ketika kita buka paspor, buat KTP, kartu tanda penduduk, semuanya itu membutuhkan sidik jari. Kembali ke sini ada hadis di Arba'in. Hadis yang keempat tentang apa Mbak Anissa? Deg. Tentang apa? Hadis yang keempat? Peniupan balon. Peniupan ruh. Peniupan balon, peniupan ruh. Jadi di hadis yang Arba'in ya, yang keempat ini tentang peniupan ruh, ada kaitannya enggak ya? Ketika ruh ditiupkan ke janinnya Bunda Hafsah dengan sidik jari, ada enggak? Tidak ada. Tidak ada? Ada. Tapi kalau misalkan ditiupkannya ke hewan yang melata, saya kurang tahu. Kalau ke manusia, ketika ruh ditiupkan ternyata ada kaitannya dengan bentuk sidik jari kita. Karena waktu ketika sidik jari kita dibentuk,
itu bersinggungan, bahkan ada yang bertepatan dengan ditiupkannya ruh. Makanya kenapa sangat disarankan ketika Bunda Hafsah sedang mengandung, kemudian suaminya walaupun jauh tapi sering mengunjungi, itu harus ada ikatan antara ibu yang tetap fokus dengan kegiatannya di sini dan suaminya juga yang tetap mendoakan walaupun berjarak jauh. Dari sinilah kita perlu diketahui bahwa di balik garis halus di jemarimu, ada enggak? Di balik garis halus di jemarimu ada rahasia dari langit yang agung. Ilmu menjelaskan, Al-Quran menegaskan bahwa kita diciptakan unik bukan kebetulan. Jika sidik jari saja tak ada yang sama, maka jalan hidupmu pun pasti istimewa. Ingat itu, ketika kita insecure dengan teman kita, kok teman kita udah lebih kaya ya? Kok teman kita udah lebih mungkin ya? Kok teman kita udah bisa baca Mawaridul Bayan ya? Kok teman kita udah lebih mandiri daripada diri kita sendiri? Kita harus ingat, setiap dari kita ada tanda tangan Tuhan yang mana menunjukkan itu keistimewaan diri kita yang dititipkan oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa akhiran wabillahi taufiqi wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.